Halo semua, hari ini kita akan membahas buku penilaian Bu Pena jilid 4B. Ayo kita buka bukunya halaman 92, yaitu teks tertulis subtema 1. Kita mulai dari muatan bahasa Indonesia. Nomor 1, kata tanya yang biasanya digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab adalah D. Mengapa? Nomor 2, hal yang perlu kita lakukan terlebih dahulu untuk dapat menjawab pertanyaan tentang isi teks dengan tepat adalah C. Memahami isi teks dengan baik dengan cara membaca seksama. Nomor 3, cara untuk menyajikan konsep, ide, atau informasi penting lainnya yang ada di dalam bacaan dalam bentuk diagram disebut peta pikiran. Nomor 4, jelaskan langkah-langkah dalam mengidentifikasi informasi dari suatu bacaan dengan bahasamu sendiri. Langkah yang pertama yaitu perhatikan judul teks. Langkah yang kedua, bacalah teks dengan seksama. Langkah berikutnya, langkah yang ketiga, temukan semua kata kunci dalam tiap paragraf. Langkah keempat, pahamilah kalimat utama yang mengandung kata kunci. Tahap yang kelima, semua kalimat utama yang kita temukan merupakan informasi penting dari teks. Kita lanjut ke muatan matematika. Nomor 1, gambar berikut yang menunjukkan sinar garis adalah gambar yang B. Nomor 2, garis PQ dan RS merupakan dua garis yang saling C berpotongan. Kemudian nomor 3, ruas garis adalah jawabannya garis yang dibatasi oleh dua titik. Nomor 4, jika dua garis saling sejajar, maka jarak antara keduanya selalu titik-titik diukur dari ujung manapun. Jawabannya selalu sama. Nomor 5, tuliskan contoh garis-garis berikut dalam kehidupan sehari-hari. Yang A, garis yang saling berpotongan. Contohnya adalah ketika kita melihat huruf X. Jadi seperti ini garisnya. Kemudian yang B, garis yang saling sejajar. Nah, contohnya kita melihat angka 11. Jadi seperti ini gambar garis sejajar. Kemudian C, garis horizontal. Contohnya seperti kita melihat tanda kurang. Nah, seperti ini garis horizontal. Kemudian garis vertikal yaitu contohnya kita melihat angka 1. Sekarang ke muatan PPKN. Nomor 1,
Simbol dari sila keempat Pancasila adalah B. Kepala banteng. Nomor 2. Berikut ini yang bukan contoh nilai-nilai kepahlawanan yang sesuai dengan pengamalan sila-sila Pancasila adalah D. Mudah menyerah. Nomor 3. Contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila adalah titik-titik dalam menyelesaikan masalah. Jadi biasa bermusyawarah. Nomor 4. Tuliskan makna simbol sila keempat pada Pancasila. Jadi banteng merupakan hewan sosial dan suka berkumpul. Sehingga sila keempat mengibaratkan masyarakat Indonesia yang senang berkumpul untuk musyawarah dan mufakat dalam mendiskusikan sesuatu. Nomor 5. Tuliskan masing-masing 3 contoh sikap yang sesuai dan belum sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Kita akan buat dulu 3 contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila, di antaranya bermusyawarah untuk mufakat. Kemudian mendengarkan pendapat orang lain. Dan yang ketiga, menghargai hasil musyawarah. Kemudian contoh sikap yang belum sesuai dengan sila keempat. Contoh yang pertama yaitu tidak suka melakukan musyawarah. Kemudian memaksakan kehendak kepada orang lain, atau contoh yang lain tidak menghargai pendapat orang lain. Sekarang kita ke muatan IPA. Nomor 1, benda-benda yang tidak dapat ditembus cahaya disebut benda B gelap. Nomor 2, contoh peristiwa yang menunjukkan cahaya dapat diuraikan adalah terjadinya C. Pelangi. Nomor 3, sumber cahaya terbesar di bumi adalah matahari. Nomor 4, tuliskan contoh kegiatan yang berhubungan dengan sifat-sifat cahaya berikut. Yang A, dapat dipantulkan. Contohnya kita bercermin di depan kaca. Kemudian yang B, dapat dibiaskan. Contohnya kita meletakkan pensil ke dalam gelas bening yang berisi air. Maka pensil itu akan terlihat seperti patah. Kemudian yang C, dapat merambat lurus. Contohnya adalah menyalakan lampu senter. Dan yang D, dapat menembus benda bening.
Contohnya kita dapat melihat ikan yang ada di dalam akuarium. Nah, sekarang kita ke muatan IPS. Nomor 1. Salah satu peninggalan dari Raja Kertanegara yang berasal dari Kerajaan Singasari adalah A. Candi Singasari. Nomor 2. Prasasti Kedukaan Bukit merupakan peninggalan dari Raja C. Bala Putra Dewa. Nomor 3. Nama tokoh pahlawan yang berasal dari Kerajaan Kutai yang terkenal dengan sikap kedermawanan terhadap rakyatnya adalah Raja Mulawarman. Nomor 4. Nama Pati dari Kerajaan Majapahit yang sangat setia dan gigih berjuang dalam menyatukan seluruh wilayah Nusantara adalah Mahapati Gajah Mada. Nomor 5. Perhatikan gambar tokoh berikut. Nah, kita lihat di sini ada dua gambar. Ada gambar A dan gambar B. Pertanyaan A, tuliskan nama dan asal daerah kedua pahlawan pada gambar tersebut. Jadi gambar A itu adalah Sultan Hasanuddin yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sedangkan yang gambar B itu adalah pahlawan yang bernama Tuanku Imam Bonjol yang berasal dari daerah Sumatera Barat. Nah, ini tadi pertanyaan yang A sudah terjawab. Kemudian yang B, tuliskan contoh peninggalan sejarah dari kedua tokoh tersebut. Untuk gambar A atau yang Sultan Hasanuddin, peninggalannya berupa benteng Fort Rotterdam. Kemudian untuk yang B, Tuanku Imam Bonjol berupa meriam Sultan Palembang. Pertanyaan yang C, tuliskan bentuk perjuangan yang dilakukan oleh kedua tokoh tersebut. Tokoh A atau Sultan Hasanuddin, beliau merangkul raja-raja kecil untuk menentang dan melawan Belanda. Kemudian perjuangan Tuanku Imam Bonjol adalah memimpin kaum Padri untuk berperang melawan Belanda. Pertanyaan D, tuliskan sikap-sikap yang patut diteladani dari kedua pahlawan tersebut. Mereka berdua memiliki sikap pemberani, pantang menyerah, dan rela berkorban. Sekarang kita ke muatan SBDP. Nomor 1. Panjang pendek nada dihitung dengan satuan B. Ketuk. Nomor 2, bentuk penulisan nada do yang dibunyikan lebih panjang 3 ketukan adalah yang D. 1 titik 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 titik. Nomor 3, bunyi yang memiliki frekuensi teratur disebut nada. Nomor 4, ukuran cepat atau lambatnya birama lagu
disebut tempo. Nomor 5, tuliskan syair lagu Maju Tak Gentar secara lengkap. Kita tulis judulnya dulu, Maju Tak Gentar. Jadi lirik lagunya Maju tak gentar membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Nah, demikian video pembahasan untuk hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you.